Perbedaan antara fakta dan opini. Halo semua, perkenalkan, nama saya Naura Oktalia dari kelas 11 MA Al-Muhtadun. Teman-teman semua pasti sering kan nonton video, baca postingan, atau dengerin podcast di media sosial. Tapi, pernah nggak sih kalian berpikir, dari semua info yang kita terima itu, mana yang fakta dan mana yang cuman opini? Nah, ternyata penting banget loh buat kita bisa membedakan antara fakta dan opini. Kenapa? Karena jika tidak hati-hati, kita bisa salah paham, termakan hoaks, atau terpengaruh pendapat yang belum tentu benar. Jadi, yuk kita sama-sama cari tahu, apa sih perbedaan fakta dan opini? Pengertian fakta. Fakta adalah pernyataan yang benar-benar terjadi dan bisa dibuktikan kebenarannya. Biasanya berdasarkan data, bukti, atau kejadian nyata. Pengertian opini. Opini adalah pernyataan yang berisi pendapat, penilaian, atau perasaan pribadi seseorang. Sifatnya subjektif dan belum tentu bisa dibuktikan karena kebenarannya bergantung pada perspektif individu, bukan fakta yang bisa diverifikasi. Nah, sekarang untuk memahami lebih lanjut, mari kita lihat contoh perbedaan antara fakta dan opini. Sebagai contoh, saya akan menunjukkan kalimat fakta dan opini dari salah satu video yang pernah saya tonton. Video ini berjudul, "Kalau kamu mau punya critical thinking, jangan skip obrolan ini," dari kanal Suara Berkelas. Video ini membahas tentang bagaimana cara kerja otak kita bisa memengaruhi pola pikir, bahkan bisa membuat kita gampang bodoh dan pelupa. Berikut ini adalah beberapa pernyataan faktual yang muncul dalam video dan bisa kita cek kebenarannya. Pertama, cara kerja otak itu adalah mereka hanya akan mengingat sesuatu yang menurut mereka penting. Pernyataan ini sesuai dengan teori kognitif dan neurologi, bahwa otak menyaring informasi berdasarkan relevansi dan emosi. Kedua, ketika mereka belajar tapi tidak dikasih tahu maknanya apa, mereka tidak tahu sekali saya belajar ini faedahnya untuk apa. Pernyataan ini didukung teori konstruktivisme dan ilmu neurologi yang menyebutkan bahwa belajar tanpa makna atau tujuan membuat otak sulit menyimpan informasi. Ketiga, banyak tokoh sukses dunia yang berasal dari latar belakang sederhana kini mempekerjakan para akademisi dan pakar profesional. Fakta ini didukung oleh contoh nyata, seperti Steve Jobs dan Elon Musk yang berasal dari latar sederhana dan mempekerjakan para ahli. 4. Indonesia adalah salah satu negara dengan angka obesitas yang tinggi. Pernyataan ini berdasarkan data WHO dan Kemenkes, Indonesia memang mengalami peningkatan obesitas. 5. Kreativitas bisa dilakukan sendiri. Pernyataan ini dapat dibuktikan secara ilmiah. Banyak penelitian dalam psikologi dan pendidikan yang menyatakan bahwa seseorang bisa berkreativitas secara mandiri, tanpa kolaborasi. Nah, setelah tadi kita bahas fakta-faktanya, sekarang yuk kita lihat opini yang disampaikan dalam video ini. Pertama, pendidikan itu merusak otak kita. Pernyataan ini merupakan opini provokatif, yaitu penilaian ekstrim terhadap sistem pendidikan tanpa dasar ilmiah. Kedua, siswa trauma belajar karena otaknya menderita. Pernyataan ini merupakan opini pribadi karena tidak didukung bukti medis atau psikologis yang berlaku umum. Ketiga, ketika orang dikasih pengangguran, harusnya dia senang. Pernyataan ini disebut opini satir karena bernada sarkasme atau ironi yang bersifat sangat subjektif. Keempat, pendidikan kita nggak relevan. Pernyataan ini disebut opini berbasis kritik
yaitu ungkapan ketidakpuasan terhadap sistem pendidikan, bergantung pada sudut pandang individu. Kelima, orang Indonesia stres jika pengangguran karena mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan. Pernyataan ini disebut opini dengan unsur generalisasi, yaitu menyimpulkan perilaku masyarakat secara luas tanpa bukti representatif. Keenam, pelajaran akuntansi 5 tahun lagi mungkin tidak relevan. Pernyataan ini disebut opini prediktif karena berdasarkan perkiraan pribadi terhadap perkembangan teknologi belum dapat dibuktikan. Fakta pada video ini mencakup data tentang cara kerja otak, pola belajar generasi sekarang, dan prediksi dunia kerja, sedangkan opininya berisi kritik terhadap sistem pendidikan dan relevansi materi pelajaran. Nah, setelah kita melihat contoh fakta dan opini dari video tadi, gimana? Sudah mulai paham kan? Semoga penjelasannya bisa membantu ya. Jadi, mulai sekarang yuk, kita lebih kritis dalam menerima informasi. Bedakan mana yang fakta dan mana yang opini, supaya kita nggak gampang terpengaruh. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di pembahasan seru lainnya.